Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari senantiasa kita meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Ia berikan kepada kita sehingga kita bisa dapat berkumpul kembali pada malam hari ini di rumah orang tua kita, ibu kita, nenek kita, pada acara wirid rutin keluarga Sikilir dan menyambut bulan suci Ramadan. Salawat dan salam mari kita senantiasa panjatkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan syafaat di hari akhirat ini. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada mama-mama kita, kakak Uda, adik-adik, ponakan yang telah hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, telah hadir juga di antara kita bapak-bapak dan ibu-ibu warga setempat RT 1 RW 3. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk hadir pada acara kita pada malam hari ini. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, langsung saja sebagaimana biasa acara kita berjalan setiap bulannya. Acara selanjutnya adalah bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh adik kita Salman. Kepada Salman dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada adik kita Salman telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga barang siapa yang mendengarkannya diberikan
syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga diberikan kelancaran pada acara kita malam hari ini. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustadz kita, Ustadz Jaya, yang akan menyampaikan tausiah pada malam hari ini berkaitan mungkin dengan menyambut bulan suci Ramadan. Semoga sambil menunggu keluarga kita yang belum hadir, kita lanjutkan saja dengan ceramah kepada Ustadz. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulik wa ala al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Alhamdulillah, bapak-bapak, pengundangan, nenek, mama, saudara-saudara, ponakan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah berkumpul di rumah Shahibul Bait dalam rangka memenuhi undangan sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kedatangan kita ini membawa kebaikan bagi tuan rumah, nenek, dan juga kepada kita yang datang dan keturunan kita semua. Amin, amin. Adapun sebelum bulan suci Ramadan ini banyak hal yang perlu kita perhatikan. Memenuhi yang kurang, artinya menambah yang kurang, kemudian menghilangkan apa yang kira-kira akan merusak ibadah kita sebelum masuk bulan suci Ramadan. Kalau yang kurang perlu ditambah, tentunya dari kita semua, ya, jangan berpikir uang dulu yang ditambah. Nah, banyakkan kita berpikir masuk bulan suci Ramadan, uang ditambah. Karena banyak keperluan, apalagi mau berbelanja keperluan keluarga, baik itu untuk keperluan yang masih jauh, ya, Idul Fitri ataupun Lebaran, bahkan makan-makanannya, pakaian-pakaiannya, dan kebutuhan untuk menghias rumah, ya. Jangan itu dulu, walaupun itu juga termasuk bagian dari sesuatu yang akan membuat kita bahagia nanti menyambut bulan suci Ramadan, makan yang enak, ya. Kemudian kita pun ibadah tenang ketika Idul Fitri ataupun Lebaran akan datang. Karena kalau itu dijadikan tujuan, maka kita tidak akan mendapatkan tujuan daripada bulan Ramadan itu sendiri. Karena kalau kita dengar-dengar dari hadis Rasulullah dalam suatu mafhum, orang yang tidak menjaga perbuatan dan perkataannya, perbuatannya masih juga yang memalukan, ya, mengikuti hawa nafsu, mencelakai orang, akhlak kita juga tidak diperbaiki, mengganggu orang lain, ya, ucapan kita juga masih ucapan yang menyakitkan, ghibah, menggunjing orang lain. Ini dalam suatu mafhum Rasulullah tidak butuh dengan kalian menahan makan dan minum. Nah, karena apa? Kalau hanya menargetkan untuk puasa sekedar puasa, tapi ini tidak kita perbaiki, maka kita tidak akan mendapatkan pahala apapun di dalam puasa. Hanya sekedar menahan lapar dan haus. Nah, ini PR pertama yang harus dipikirkan. Bagaimana perbuatan kita ini diperbaiki, yang kurang, ya. Kalau sudah baik ditambah lagi. Kemudian yang ditinggalkan dari ucapan-ucapan kita, perbuatan-perbuatan yang sebelumnya, yang kira-kira tidak bermanfaat, ditinggalkan.
Cari yang bermanfaat. Contoh, yang biasanya kurang memegang Al-Quran, sekarang pegang Al-Quran. Yang biasanya tidak berzikir, ya, jarang berzikir, tasbihat. Misalnya dalam perintah Allah, wasabbihuhu bukrata wa asila, dan sucikanlah Allah di waktu pagi dan petang. Kita tak pernah berzikir, habis sholat langsung kerja. Ya, habis sholat kita langsung kegiatan kita masing-masing. Tak pernah duduk sebentar untuk istighfar habis sholat, habis subuh ke habis asar. Nah, kita tambah dengan tasbihat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Orang habis sholat yang biasa, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah akbar 33 kali. Kemudian istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, salawat ke atas Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau guru-guru kami mengajarkan masing-masing istighfar 100 kali, salawat 100 kali. Ini yang menambah. Quran kita yang kira-kira jarang disentuh, mulai sekarang kita menyiapkan diri untuk memperbaiki perbuatan tadi. Pegang Al-Quran yang selama ini Al-Quran jarang dipegang. Bagaimana caranya? Niatkan diri kapan untuk mesti setiap hari pegang Al-Quran. Kalau habis subuh buat terus. Kalau habis isya buat terus. Kalau habis maghrib buat terus. Yang tidak pernah tertinggal memegangnya. Minimal baca, kalau mau mengikuti perkataan dari Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, minimal sekali setahun itu 2 kali dikhatamkan Al-Quran. Berdasarkan tahun Hijriah. Berarti kalau Ramadan 1 dengan Ramadan berikutnya, hak Al-Quran tertunaikan 2 kali dikhatamkan. Kalau 15 baris Al-Qurannya, berarti 15 baris itu kita baca 4 muka atau 4 halaman. 4 halaman itu 2 lembar. Kalau 15 baris 2 lembar minimal sehari. Ini perbaikan. Tapi kalau kita melihat orang-orang soleh, guru-guru kita, yang saya lihat dulu di Pakistan ada almarhum Syekh Abdul Wahab, itu hari biasa 3 juz setiap hari. Di bulan Ramadan setiap hari 5 juz. Umurnya berapa waktu itu? 80 tahun lebih. Ya. Kata dokter, otak beliau ini umur 80 tidak mengecil. Rata-rata orang sudah bertambah umur, otaknya itu, volume otaknya mengecil. Nah, karena jarang digunakan. Ya. Maka untuk memaksimalkan daya ingat, pikiran beliau, ya, karena amalannya bagus, baca Al-Quran 3 juz setiap hari, bulan Ramadan 5 juz setiap hari, Syekh Abdul Wahab almarhum, beliau tidak ada pengurangan volume otak. Ini dokter yang mengecek dia. Nah, luar biasa. Kemudian mengenai perbuatan-perbuatan kita, ucapan itu diniatkan dari sekarang, mulai melatih diri untuk membicarakan hal-hal yang positif, tidak membicarakan kekurangan orang lain. Kalau orang lain itu tidak tahu kita bicarakan keburukannya, itu yang dikatakan ghibah. Yang tidak ada pada diri orang itu, itulah namanya fitnah. Jadi kalau ghibah itu dosanya besar sekali, melebihi besarnya dosa seorang berzina kepada ibu kandungnya sendiri kalau laki-laki. Nah, bayangkan, melebihi berzina. Dan minta maafnya kepada orang yang pernah kita ghibahin ialah kita harus datang dan bilang ke dia. Tak cukup kita hanya minta maaf sekedar pas bulan Ramadan datang ke rumahnya, saya maaf ya Pak. Karena apa yang dimaafkan nggak jelas. Sama seperti kita meminjam barang orang lain, yang kita pinjam barangnya gunting, yang harus dipulangkan gunting. Nggak bisa kita bilang, ini Pak, saya ganti yang lain. Yang kita pinjam apa? Yang kita bicarakan yang dosa kita ke dia apa, kita minta maaf yang lain dikiranya. Nggak bisa, makanya harus dibilang apa dosa kita, menceritakan dia. Malu tak dia, gitulah namanya ghibah.
Kecuali dia memang mengikhlaskan perbuatan kita semuanya ketika kita tidak mau mengucapkan apa yang pernah kita gibahkan mengenai diri. Itu lain halnya. Pak, saya pernah gibahkan Bapak, tapi tidak saya ceritakan ya apa isi gibahnya. Udahlah, saya maafkan. Ya. Itu lain halnya. Ya, sama seperti gunting yang kita pinjam tadi, hilang, ya nggak apa-apa, nggak diganti. Itu lain halnya. Jadi apa yang dibicarakan, apa bendanya itu tentu harus sama. Kemudian untuk menyambut bulan suci Ramadan ada hal-hal yang mesti dipersiapkan mengenai ilmu kita. Jadi ada syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa ini sudah jelas. Yang pertama adalah al-Islam, orang Islam. Yang kedua wal bulu, orang balik. Nah, kalau anak-anak belum wajib. Kalau laki-laki sudah lebih basah, perempuan menstruasi. Kalau anak-anak kita mau puasa setengah hari silahkan. Cucu-cucu kita mau puasa setengah hari silahkan, tapi tak boleh dipaksakan karena belum wajib lagi. Kemudian yang ketiga ialah wal aklu, berakal. Nah, orang pakai narkoba, mengganja, ya kan? Tiba-tiba hilang akalnya, minum minuman keras hilang akalnya, tak wajib dia puasa. Tapi kalau dia sudah Islam balik, walaupun dia nggak wajib puasa pada saat itu, tapi dia berdosa besar. Mengapa? Karena kewajiban sudah ada, tapi ketika dia hilang akalnya, maka dia tidak mungkinlah berpuasa mengamalkan perintah Allah dalam keadaan akal tak ada. Seperti orang sholat, ya, mabuk, apa yang mau dibacanya? Apa yang mau diingatnya Allah? Ya, dirinya saja tidak ingat. Tapi kalau yang sesuai syar'i, contoh ada orang gila sesaat, ayan, epilepsi, maka dia pada saat itu batallah puasanya, maka dia ketika sehat diqadha di luar Ramadan. Kemudian yang keempat, wal qudratu 'ala shaum, orang yang mampu ke atas puasa. Bagi yang punya penyakit kronis parah, ya kan? Kalau di dalam Al-Qur'an ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi puasa kita ini ada beberapa hari, bisa 29 atau 30. Di tahun ini mudah-mudahan bisa tercapai 30. Jadi yang pertama, orang yang nggak mampu mungkin melakukan safar. Kalau nanti di tengah-tengah Ramadan atau di akhir ada yang mau pulang kampung, kemudian dia perjalanannya sudah jarak qasar. Ya. Ulama berpendapat jarak qasar itu, ya, kalau sepakat Imam Syafi'i itu ada 70 ke atas, tapi saya bulatkan 80 km perjalanan jarak qasar. Tujuannya untuk silaturahmi, bukan untuk maksiat. Tujuannya untuk kebaikan, bukan untuk maksiat. Kalau untuk maksiat tak boleh dia meninggalkan puasa melakukan perjalanan. Contoh, datang ke pantai, mau selfie saja, mau buat video saja, datang ke pantai bulan Ramadan ini. Ya, kami bulan puasa ini di akhir-akhir kami mau jalan-jalan aja lah, ke Pariaman, mau jalan-jalan. Niatnya itu, maka tidak boleh dia membatalkan puasanya. Kalau dibatalkan, maka dosa besar, dan dia pun sebenarnya wajib juga qadha, tapi itu sudah dilanggarlah syariat. Jadi orang yang melakukan perjalanan karena letih, mungkin karena kendaraannya sempit-sempit, karena mungkin tidak biasa jalan jauh, mabuk perjalanan, mungkin karena makanan yang dimiliki itu terkadang nggak cocok di lambung, kepala pusing, maka silahkan tidak berpuasa selama perjalanan. Hitungan perjalanan itu ialah ketika perjalanannya lebih dari 80 km. Boleh aja, Boleh. Misalnya kan kita tahu nih nanti siang mau pergi safar misalnya. Misalnya mau dari sini ke Sumbar, tapi berangkatnya siang. Ya. Kalau kita rencanakan dari pagi nggak puasa gimana?
Puasa aja saya kan tahu, oh, nanti kan mau pergi super, nggak salah sahur gitu kan, nggak salah puasa ada, karena dia tahu dia mau berangkat. Karena itu bisa berubah. Yang namanya safar itu jamak atau jamak qasar itu bisa berlaku keluar dari kampung. Misalnya kampung di sini apa nama kelurahannya, ke desanya lah. Misalnya desa Tambang. Kita sudah keluar dari desa kita, ya kan? Kemudian azan zuhur. Azan zuhur kita jamak sholat zuhur dengan asar, jamak takdim qasar. Sholat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Ya kan? Pada saat itu kita sudah dihitung perjalanan. Dan ketika kita dalam perjalanan itu sudah tidak mau puasa, silahkan. Tapi kalau belum keluar dari kampung kita, belum dihitung perjalanan. Berarti kalau niat nggak puasa dari pagi, Tidak boleh. Harus puasa dulu. puasa dulu. Nah, ini karena pertanyaan ini mirip dengan wal qudratu ala shaum, orang yang mampu ke atas puasa, ini wajib kan. Jadi ada juga sebagian kita yang kerja, kebetulan dia punya tanggung jawab. Kalau nggak dipanen ini padi, busuk, hancur, karena lembab, dan kering atau sudah dikumpulkan, karena lembab, hujan, kalau tidak dikerjakan, ini akan busuk, akan rusak. Maka orang tuh puasa dia. Cuma kerjaan tanggung jawabnya besar. Kalau dia kerja pasti tidak sanggup. Haus. Kemudian harus makan, lapar. Kerjanya berat. Kalau dia batalkan, bagaimana? Maka dalam Islam, orang yang seperti ini, karena tanggung jawab tadi uzur, tak bisa dia mengelak lagi. Karena ini punya dia dan tidak ada orang yang sanggup juga untuk mengerjakan kecuali orang yang sudah ditetapkan tadi. Maka pada saat dia letih tadilah boleh membatalkan puasa. Tapi kalau dia niatkan, nanti saya tidak puasa lah karena kerjaan nanti berat siang hari. Puasa dulu, sahur dulu, kemudian dia kerja. Kalau seandainya dia nggak sanggup, barulah boleh dibatalkan. Sama yang kerja di pabrik perminyakan atau kelistrikan dan sebagainya yang membahayakan dirinya, ini dengan syarat membahayakan. Kalau dia nggak buka nanti bisa pingsan atau mati lah kalau bahasa lainnya. Dia harus manjat tiang yang tinggi. Kemudian siang hari ataupun jauh tempat yang dipanjat, itu dia harus sahur dulu, puasa. Nanti kalau seandainya dia akan naik ke atas tadi, tiba-tiba jam makan siang dia sudah lapar, kerjaan ini nanti ke atas ini susah, kalau turun bisa jatuh, maka dia boleh membatalkan. Tapi nanti kotor. Berarti kita harus melakukan perjalanan dulu baru boleh dibatalkan. Jadi kapan boleh uzur itu dihitung oleh orang yang tak mampu berpuasa itu ketika dalam keadaan darurat. Kalau yang safar tadi diperbolehkan lebih dari 80. Tapi kalau yang ada lagi satu lagi orang yang dalam keadaan darurat. Kemudian dilanjutkan mengenai masalah yang kedua ialah orang yang dikatakan orang yang marid, orang yang sakit itu kronis, termasuk di dalam tafsir Jalalain ialah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ada orang yang termasuk dia sudah tua renta. Orang yang tua renta, sudah pikun dan sudah lemah fisiknya, boleh dia nggak berpuasa karena bagaimana puasa? Badannya lemah. Dan bagaimana caranya? Itu membayar fidyah langsung besok paginya. Dibayarkan fidyah. Jadi orang yang sudah tua renta tadi, satu mud. Berapa satu mud? Ulama sepakat 600 gram makanan pokok. Kalau mau dibulatkan, mau kita bersedekah karena berbeda pendapat 700 gram. Maka 700 gram beras yang disedekahkan ke fakir miskin. Nah, kita bulatkan saja 700 gram bagi orang tua kita yang sudah uzur, sudah tua.
untuk disedekahkan beras setiap 1 hari dia tidak puasa. Kemudian yang kedua ialah orang yang berat kira-kira untuk berpuasa, siapa lagi orang yang tidak ada harapan kesembuhan akan penyakitnya. Ginjalnya parah, sudah menurun fungsi ginjalnya. Kalau dia puasa, ginjalnya makin parah, pinggangnya sakit. Orang lambung. Kalau seandainya dia puasa dipaksakan, itu lambungnya sakit sekali. Bahkan dia tidak bisa keluar rumah berhari-hari. Itu sudah parah lambungnya. Maka orang seperti itu tidak apa-apa tidak puasa. Tapi niat, kalau saya sembuh, saya akan mengqadanya. Maka orang yang sudah tua dan orang yang sudah berobat tapi sembuh-sembuh juga, kalau puasa tambah parah, maka dia pada detik itu fidyah aja terus. Orang yang tua renta, yang masih lemah fisiknya, enggak juga dia naik stamina-nya, masih juga lemah, bapak ini tua, bapak sudah tua, bisa juga dipaksakan kan gitu. Kemudian yang sakit tadi juga enggak sembuh-sembuh juga, maka dia berfidyah aja dia selama bulan Ramadan. Tak wajib dia puasa. Karena apa? Wal qudratu 'ala shaum. Kewajiban itu datang ke atas orang yang mampu ke atas puasa. Tak mampu tak boleh dipaksakan. Nanti kita bilang, wah, ibu sakit-sakit terus, nggak puasa, jangan dibuat-buatlah. Kita bilang seperti itu. Jangan manja, nggak boleh. Orang sakit. Yang boleh menentukan orang ini manja atau tidaknya, bawa ke dokter. Dokter nanti memberikan vonis bagaimana keadaan ibu ini, apakah boleh puasa atau tidak. Cerita keluhannya, dicek, ibu dia sakitnya ini. Kalau kata dokter ini tidak boleh puasa, kita jangan lebih pintar dari dokter. Nah, kita bilang tidak apa-apa dipaksa, meninggal. Meninggalnya itu zolim, bukan berpahala. Dia puasa dalam keadaan sakit, meninggal, maka meninggalnya itu dia berdosa. Bukan dapat pahala meninggal. Berdosa dia. Karena apa? Menzolimi diri sendiri. Jadi harus dipahami ini syariat. Kemudian ini wajibnya puasa. Kemudian apa faraid? Fardu-fardunya puasa. Ya. Jadi puasa ini fardunya yang pertama ialah niat. Nah, jadi boleh nanti di awal Ramadan, misalnya Ramadan tanggal 1. Ya kemungkinan besar tanggal 1 ya. Ya, tanggal 1. Jadi akhir bulannya tanggal 28. Tanggal 28 malam boleh pakai mazhab Imam Maliki. Niat bahasa Indonesia boleh. Malam hari setelah maghrib sudah bisa memasang niat. Apa niatnya? Sengaja aku puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Seandainya kita lupa niat berdasarkan mazhab Imam Syafi'i harus tiap malam. Ya, kita masih dihitung sudah meniatkan puasa di awal masuknya bulan Ramadan di hari pertamanya. Berarti tanggal 28 malam itu niatkan sekaligus 30 hari. Sebulan penuh atau 30 hari penuh. Tergantung kita dapat berapa. Kita niatkan saja selama bulan Ramadan di tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Niatkan, boleh bahasa Indonesia tidak lama. Kemudian yang kedua dalam mazhab kita Imam Syafi'i harus setiap hari pasang niat. Setiap malam. Dalam satu mafhum hadisnya itu bahkan hadisnya dari riwayat Imam Nasai, Tirmidzi dan ada juga ulama yang mengatakan kesahihannya marfu, dan bahkan ini kitab yang membahas hadis ini adalah mauquf, artinya sahabat-sahabat semua setuju. Ya, ulama-ulama setuju untuk melaksanakannya. Artinya apa? Orang yang tidak memasang niat di malam harinya sebelum fajar, dalam satu mafhum kata Rasulullah, di bulan Ramadan dia puasa tidak memasang niat sebelum fajar,
maka dia tidak ada puasa. Artinya puasanya nggak dihitung. Jadi kalau bulan Ramadan ini harus memasang niat. Mulai kapan? Mulai dari maghrib, selesai malam ini masuk, maghrib sudah masuk, atau habis isya, sampai menjelang azan subuh. Waktu imsak pun masih bisa kita memasang niat untuk puasa esok hari. Hitungannya masih bisa. Bahasa Indonesia boleh. Bahasa Arab, nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sengaja aku atau berniat aku puasa bulan Ramadan di tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Jadi niatkan, sengaja aku puasa Ramadan atau puasa di bulan Ramadan di tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Mengapa harus disebutkan semua di tahun ini fardu? Karena kita terkadang ada sebagian yang puasanya ini masih ada hutang, qadha. Bagi yang ibu hamil, menyusui, belum bayar lagi qadhanya, puasanya bayar. Jadi orang yang hamil menyusui, baik mengkhawatirkan dirinya atau anaknya ketika dia hamil atau menyusui, tetap wajib qadha. Kapan dia membayar fidyah? Ketika dia mengkhawatirkan anaknya saja atau diri dan anak. Tapi kalau dia mengkhawatirkan dirinya takut tambah sakit, itu cukup qadha. Tapi kalau dia badannya sehat, vitaminnya banyak, HB-nya tinggi. Nah, kalau ibu-ibu kepala pusing, ya kan? Nah, cek ke rumah sakit, kadang bisa HB 6. 6 HB-nya 2 kantong darah. Hemoglobin. Jadi gunanya hemoglobin itu, HB itu untuk mengambil oksigen di dalam tubuh kita, untuk menghantarkan oksigen melalui darah kita ini ke seluruh tubuh. Makanya kalau orang kekurangan HB itu kepalanya pusing. Jadi kalau HB-nya itu di atas 11, bagi ibu 12, 13 lebih, itu tandanya darahnya cukup. Puasa dalam keadaan menyusui dan hamil bisa, badannya kuat. Tapi kalau badannya melemah, HB-nya turun, boleh dia nggak puasa, mengkhawatirkan diri, cukup qadha di luar bulan Ramadan. Tapi kalau badannya sehat, mengkhawatirkan anak-anaknya, takut vitamin anaknya kurang ketika disusui atau ketika hamil, maka qadha dan fidyah, dua-duanya. Fidyahnya apa? Tadi 700 gram beras diberikan kepada fakir dan miskin. Kemudian apalagi yang wajibnya puasa ini, selain kita niat, kita menahan dari makan dan minum. Jadi jangan sampai ada yang mencicip-cicip permen, ya kan? Manis-manisan, kue dimakan sedikit itu batal. Tapi kalau mencicip masakan hanya sekedar di lidah karena memang keadaan sebagai yang memasak kurang garam, ini bahaya nih. Atau kelebihan garam, cukup diletakkan di lidah, ya kan? Kemudian dirasa, ambil air, kumur-kumur, buang. Air yang sisa di mulut tidak membatalkan puasa, sama seperti orang berwudu. Dan ini jelas, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini adalah fardunya puasa. Tapi kalau lupa, lagi bapak-bapak kan, entah tertidur, zuhur, tidur, tengok lauk, kerupuk, ya kan, makan langsung, udah habis, baru sadar puasa, itu tidak batal puasa. Tapi kalau di mulut masih tersisa, ya kan, yang tertelan alhamdulillah, yang belum tertelan jangan ditambah. Kalau ditambah itu membatalkan puasa dan wajib qadha. Ya. Tapi puasanya tetap lanjut. Dan terbatal nih, tetap dia lanjut puasa. Kemudian fardunya puasa yang berikutnya, yang ketiga ialah berjima', berhubungan badan. Itu tidak boleh suami istri. Kemudian yang keempat ialah walqai, muntah. Kalau bapak ibu habis sahur, sebelum azan
masih ada waktu 1 menit, nggak enak perut, harus dimuntahkan karena kelebihan minum, kelebihan makan, silahkan muntahkan aja. Tapi kalau sudah rasa-rasa ini udah mau azan nih kira-kira, yakin jamnya ini udah sebentar lagi, 5 detik lagi, kalau saya muntahkan pas lagi muntah ini azan datang, batallah puasa. Tapi tetap dia lanjut puasa untuk sebagai adabnya. Tapi dia sudah wajib mengqadha. Jelas Bapak Ibu ya? Jadi mengenai fardu puasa sudah kita bahas, wajibnya puasa sudah. Kemudian ini kita persingkat yang terakhir, ialah yang berhubungan dengan yang membatalkan puasa. Jadi ma wasala amdan ilal jawf warras. Yang satu dan kedua ialah memasukkan sesuatu ke dalam rongga, yang termasuk seperti mulut kita, hidung kita, atau ke kepala. Nah, untuk mulut contohnya ketika memasukkan sesuatu yang mubalaghah berlebihan, kumur-kumur tapi sampai ke tenggorokan, ditakutkan tertelan, maka itu bisa membatalkan. Istinsyak, berwuduk memasukkan air ke hidung, batal wuduk? Tidak, kalau belum sampai khaysyum ke atas. Kalau kira-kira memasukkannya sampai berlebih-lebihan sampai ke dalam, bisa membatalkan. Kemudian berhubungan dengan memasukkan sesuatu ke dalam kepala. Ini ulama membahas dalam kitab Fathul Qorib, termasuk rongga kepala, ialah ketika seorang itu berenang, masuklah air ke dalam telinga. Itu dalam kitab Fathul Min itu dijelaskan bahwasanya orang yang mandi, berenang ketika puasa, memasukkan air ke kepala, di rongga juga termasuk, tapi sudah menjurus ke kepala, maka batallah puasanya. Kecuali di hari Jumat. Hari Jumat ada kesunahan mandi. Ya, kalau seandainya termasuk dia karena memang dia niat untuk mengamalkan sunnah, itu tidak sengaja tidak apa-apa. Tapi kalau dia di luar itu tidak ada tujuan apa-apa dan dia setiap mandi pasti kemasukan air ke dalam telinga, lebih baik nggak usah mandi. Ya, atau mandi di bagian leher saja, atau kepala disampul saja telinga, tidak usah disiram. Batal. Puasa akan batal. Ya. Kemudian yang berikutnya ialah wal huknu. Wal huknatu fi ahadits sabilain. Memasukkan obat ke dua, dubul dengan kubur. Kubul, dubul. Ke kelamin kita masukkan obat. Ya, ada anak kecil demam, dia harus disuntik duburnya, itu silahkan. Ya, belum balik, belum wajib puasa. Kalau kita sudah dewasa menyuntikkan obat ke dubur kita ketika puasa, maka batallah puasanya. Jangankan itu BAB nih. Kalau ada yang BAB, keluar BAB-nya, suka masuk lagi. Nah, mencaliat senek. Nah, kalau seperti itu kejadiannya, maka dia lebih baik nggak usah ambil dulu. Ya, tahan-tahan. Jangan banyak kali makan. Kurang-kurangkan. Jadi batal. Hitungannya seperti memasukkan sesuatu. Jadi kalau mau ngeden, keluarkan semua. Kalau masuk lagi batal. Termasuk orang yang lagi berenang kentut di dalam air berenang, kadang-kadang tuh karena dia kentut tuh masuk air dari kolam berenang ke duburnya, itu batal. Ke kelaminnya juga disuntikkan, misalnya ada penyakit tertentu yang harus disuntikkan batal. Tapi kalau suntik dokter yang seperti ini ya khilaf, ada perbedaan ulama. Karena itu bukan lubang, ya, bukan termasuk rongga, bukan bagian kepala disuntik seperti ini. Sebagian besar ulama ya, itu tidak membatalkan puasa. Memang ada yang berpendapat ini menambah tenaga, Ustaz. Wah, itu nanti dulu. Kita ambil hukum yang paling mudah, bahwasanya ini tidak bagian daripada rongga. Kalau bilang menambah tenaga, kita bernapas pun nambah tenaga kan. Nah, ini kan bukan makanan ini, suntik. Mungkin demam, sakit, kecuali suntik vitamin mungkin masuklah pembahasan untuk nambah tenaga. Ini suntik untuk sakit, seperti orang sakit gula, ya, harus suntik dia di bagian perutnya misalnya. Kemudian yang membatalkan puasa berikutnya ialah
Wal qai' amdan, tadi sudah kita bahas. Muntah dengan sengaja. Kemudian wal wat'u amdan, berhubungan badan dengan sengaja fil farj, di dalam farj itu sudah kita bahas tadi, itu batal. Wal inzal an mubasyarah, keluarnya mani karena bersentuhan kulit, batal. Kemudian wal haid, orang yang haid. Ibu-ibu haid jangan terlalu soleha. Udah haid menstruasi puasa juga enggak wajib. Ini terlalu soleha namanya. Enggak perlu dia puasa. Karena enggak dihitung pahalanya, karena enggak cukup hal tersebut untuk menjadi kewajiban dia berpuasa. Wan nifas, yang melahirkan, wal junun, gila. Tadi sudah dibahas juga. Modal wariddah, kemudian orang yang murtad. Orang murtad, kok bisa ada pembahasannya Ustaz orang yang murtad? Memang ada, karena dalam bab akidah itu ada. Bab melecehkan Rasulullah, melecehkan sunnah itu bisa murtad. Hati-hati. Dan ada orang berjenggot dibilang, kambing lewat, itu melecehkan sunnah, itu bisa murtad seketika. Dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Melecehkan sunnah Nabi sama seperti melecehkan Rasulullah. Sedangkan kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, Rasulnya kita sendiri kita hina. Berarti dia pada satu murtad. Kalau dia saat itu murtad, harus dia bertobat dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam lagi. Baru diterima sholatnya semua. Puasanya juga baru boleh. Besok lagi dia puasa, baru boleh. Pas murtad tuh udah lewat. Hati-hati. Melecehkan, menghinakan Quran. Ada Quran kotor, berdebu, ya. Kalamullah ini rukun iman, dibiarkan aja di rumah, di masjid. Ini masjid banyak nih kadang-kadang Quran sudah bertaik, berdebu dibiarin, itu menyebabkan orang yang melihat tidak bersihkan melecehkan Quran. Ini rukun iman. Kita harus beriman kepada Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak dibersihkan, pada saat itu takutnya iman kita juga lepas. Dah, sampai di sini ada tambahan lagi, banyak pembahasannya sebenarnya, tapi dipersingkat dan kemudian dijadikan pertanyaan-pertanyaan. Ada yang perlu ditanyakan? Cukup? Pak. Boleh, mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi mudah-mudahan bermanfaat. Dan Bapak Ibu semua, nenek, saudara, adik-adik semua diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Amin. Moderator, doa? Boleh? Sama-sama kita berdoa dulu. Doa puasa. Astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا
اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهد الناس جميعا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان Ya Allah ya Rahman Rahim, kami adalah hamba-hambamu ya Allah, hamba-hamba yang lemah ya Allah, hamba-hamba yang penuh dengan dosa ya Allah, dosa yang telah diperbuat oleh lidah-lidah kami, ucapan kami ya Allah, dosa yang diperbuat oleh kedua tangan kami ya Allah, dosa yang diperbuat oleh otak kami, pikiran kami ya Allah, dosa yang diperbuat oleh telinga kami ya Allah, pendengaran kami dan kaki kami ketika kami melangkah di tempat-tempat yang salah ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunlah dosa-dosa kami secara keseluruhan ya Allah. Ya Allah, pandanglah kami dengan rahmat kasih-Mu ya Allah. Engkau maha agung ya Allah, Engkau maha besar ya Allah. Kami hamba yang lemah ya Allah, hamba yang berlumuran dengan dosa ya Allah, hamba yang banyak kekurangan ya Allah. Pandanglah kami dengan rahmat kasih-Mu ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Terimalah kami untuk menyambut bulan suci Ramadan ya Allah. Ya Allah, jangan haramkan kami dari ibadah di bulan Ramadan ya Allah. Mungkin karena dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan kami untuk berpuasa penuh di bulan Ramadan ya Allah. Bagi saudara-saudara kami yang sakit ya Allah, sembuhkanlah penyakitnya ya Allah. Mudahkanlah untuk menyambut bulan suci Ramadan ya Allah. Bagi saudara-saudara kami yang lemah fisiknya Allah, kuatkan ya Allah. Apapun kekurangan ya Allah, sempurnakan ya Allah. Mudahkanlah mereka untuk bangun malam ya Allah, memuliakan bulan Ramadan dengan sholat tarawih di malam hari ya Allah, untuk menghidupkan malam-malamnya di bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada ya Allah. Berilah rahmat yang bercurah-curah kepada mereka ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Bagi kedua orang tua kami atau salah satunya yang telah tiada, ya Allah, berikanlah kesejahteraan dalam kuburnya. Jauhkan dari azab kubur ya Allah. Berilah ketenangan dalam kuburnya. Terimalah amal-amal salehnya. Masukkanlah angin-angin surga yang terbuka lebar, pintu ataupun jendela di kuburannya ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, kami hanya mampu mendoakan kedua orang tua kami atau salah satunya di dunia ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, jadikanlah doa-doa kami termasuk dalam bakti kami kepada kedua orang tua kami. Ya Allah ya Rahman Rahim, terkhusus bulan Ramadan ini, apapun penyakit hati dalam hati kami ya Allah, baik itu sifat hasad, iri hati, dengki ya Allah, sifat yang menyebabkan perkelahian, ucapan yang tidak baik, pandangan yang tajam yang menyebabkan kami bermusuhan antara satu dengan yang lain, baik kepada kedua orang tua kami, kepada anak kami, ke tetangga kami, ataupun kerabat-kerabat dekat kami, ataupun kawan sepermainan kami. Ya Allah, lunturkanlah, habiskanlah seluruh penyakit hati kami. Hancurkanlah ya Allah seluruh kemarahan kami ya Allah. Hancurkanlah seluruh dendam-dendam kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, jadikan hati kami ini lembut ya Allah. Ya Allah, dekatkanlah kami dengan orang-orang yang selalu mengingat Engkau ya Allah. Dekatkanlah hati kami ini dengan hati-hati orang-orang yang selalu menyebut kalamullah, kalamu ya Allah. Jadikanlah kami juga ikut lembut bersama orang-orang soleh ya Allah. Janganlah
karat hati di dalam hati kami ini menyebabkan kami sulit untuk berzikir kepadamu ya Allah. Janganlah ya Allah dengan sebab karat di hati kami ya Allah, kami susah untuk baca Al-Quran ya Allah, susah untuk berzikir, susah untuk bangun, untuk sholat kami ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan, lembutkan hati-hati kami ya Allah. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Wahai Zat yang maha lembut ya Allah, lembutkanlah hati-hati kami ya Allah. Berilah tangisan-tangisan setiap bulan Ramadan kami dengan taubat-taubat kami ya Allah. Sebelum datang bulan Ramadan, berikanlah taubat-taubat yang spesial di dalam hati kami. Betul-betul kami meninggalkan perbuatan dosa, menyesal dan tidak mengulangi lagi ya Allah. Jangan sampai tangisan-tangisan taubat tidak muncul di dalam kehidupan kami, di dalam malam solat-solat kami ya Allah, di dalam solat-solat fardu juga ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, berilah taufik dan hidayah kepada kami untuk menjaga solat 5 waktu ya Allah dengan baik dan benar sesuai sunnah ya Allah. Bagi laki-laki solat berjemaah di masjid, bagi perempuan-perempuan kami solat di awal waktu di rumahnya dengan khusyuk dan khudu ya Allah. Dan anak-anaknya juga, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh-soleh yang menjaga solat 5 waktu. Bagi laki-lakinya juga berjemaah di masjid. Ya Allah, berilah hidayah bercurah-curah kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami haus hidayah ya Allah. Berilah hidayah bercurah-curah kepada kami ya Allah. Kami banyak dosa ya Allah. Apapun bentuk dosa yang kami perbuat, baik kepada Engkau ya Allah ataupun manusia ya Allah, tunjukkanlah itu ya Allah, supaya kami bertaubat ya Allah. Bagi saudara-saudara kami yang pernah tersakiti ya Allah, datangkanlah mereka kepada kami untuk tahu kami apa kesalahan kami, supaya kami minta maaf kepada mereka ya Allah. Atau apa yang bisa menghalalkannya ya Allah. Ya Allah, jangan sampai ada tersisa dosa-dosa kami, baik secara hukumullah, hak-hak Engkau ya Allah, ataupun hak-hak manusia. Mungkin ada harta orang yang belum kami pulangkan, mungkin ada hutang yang belum kami bayarkan, supaya kami minta keikhlasan untuk ditunda beberapa waktu untuk kami akan lunaskan ya Allah. Ya Allah, jangan sampai kami ini melanggar hak-hak Engkau dan hak-hak manusia di bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, Engkau Allamul Ghuyub, mengetahui perkara yang gaib. Engkau mengetahui apa yang kami perbuat ya Allah, apa yang ada dalam hati kami. Berapa banyak doa-doa yang kami panjatkan, masih banyak hajat-hajat yang ada di dalam hati saudara-saudara kami dalam majelis ini. Ya Allah, dengarkanlah isi hati kami ya Allah. Kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Terimalah doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, bagi saudara-saudara kami yang terlilit hutang, lunaskanlah hutangnya. Bagi saudara-saudara kami yang berkelahi ya Allah, damaikanlah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah bulan Ramadan ini keakraban antara anak dengan orang tuanya, dengan tetangganya, dengan saudara-saudara dekatnya ya Allah. Jauhkanlah kami dari perbuatan yang haram ya Allah. Jadikanlah perkataan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik ya Allah. Kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz kita yang telah menyampaikan tausiahnya. Alhamdulillah, semoga dengan tausiah yang beliau sampaikan pada malam hari ini dapat kita amalkan di bulan puasa nanti. Semoga kita dapat meningkatkan ibadah kita di bulan puasa. Semoga kita bisa menjadi hamba yang taat di bulan puasa. Baiklah, mungkin tuan rumah menyiapkan makan. Menyiapkan makan. Terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, ponakan yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga
kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada majelis ini saya selaku protokol pada malam hari ini dan bulan-bulan sebelumnya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditingkatkan ketakwaan kita di bulan Ramadan. Dan saya mewakili tuan rumah pada malam hari ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu semua. Akhir kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidangan yang sudah dihidangkan silahkan mencicipi. Nah, sampai dah. Nah. Oh iya, duluan. Ya, dulu. Cemilan dulu. Bawa bapak dulu. Makan dulu Makanlah dulu. Waktu. Ya, betul dia makan dan makan apa kok. Iko para buangnya mau. Nasi buka dah. Buka deh. Bang. Ya, betul. Lanjut dulu, betul kami. Itu memang langsung. Dah. Tapi bukan itu layar. Lanjut. Oh iya. Lah, makan. Dah. Makan dah. Buat di situ. Aslam. Ya, di tangan sini. Kau tambah dia, badan mau puas. Hah? Ayah ditagak, ini kayak tagak orangnya. Cuma kalau wali pek tu kaki mandurian tu pada kuat. Ayah tagak. Ini banyak tangga, belok pun banyak menjual, ini harus banyak jalan kaki. Tapi siapa lama dia? Siapa itu dua menjual itu. Banyak juga pokoknya kaki. Ada teman ada juga. Apa kabar? Dah kada. Ya, mana? Sudah kosong lah. Dah. Susah. Dah. Udah kepala jadi tinggal besar. Dah. Ya, lanjut. Dah. Waduh, si gua. Anak nyambui ini lah. Halo, kan.
Capek, enggak. Yang ini kan luar tak makan. Ya sembilan. Dah. Pas orang mana dah? Makan dah. Hah? Di tangan mana? Di tangan kau nak? Makan. Ada kan tolong. Dia pak dan pak. Bang. Udah di mana makan? Dah apa kali ya? Saya lu mau di bekul ibu. Dah. Dah bebuk lindang ke belakang. Enggak, beli makannya. Nah di belakang tuh lindang. Ada. Depan bagus. Dah. Makanlah Pak. Dah itu sudah beko. Pak, beko ibu makan lain. Lanjut ya, soalnya ibu. Bapak. Makan no. Makanlah dulu. Tempat mana? Mari. Berapa? Sudah. Kan? Mbak. Ya. Di band. Dua tahun. Belakang tuh ya. Belakang. Desi jalan ke Sumbar. Tangkap. Ayam kalah makan. Dingin. Mau lo itu deh. Minggu patang ya. Minggu patang. Iya minggu petang. Kamu jam mana? Mana tujuh? Kamu jam mana saji? Kami lalu. Kamu jam mana saji ya? Di teh. Ya. Yo patang kami kabut. Ya suyo. Tahu dapat sama Iya, tahun lalu Iya. Kenal semua ya. Kan. Digabungkan itu bagaimana adanya
dan meluangkan waktu. Lagi, mamam. Enak. Ini dah. Apalagi dibuat saja karena itu ada jaminan jumpa. Ada jaminan jumpa. Apalagi kayak ada kami di Pekanbaru kan khususnya 1 minggu dekat itu sampai ke Juni itu kan 8 bulan Januari. Sama nenek ini kan punya anak-anak pengalaman itu bisa keluarganya semua 8 bulan. Kalau kami ini dari pihak ibu sama satu kampung. kalau orang rumah saya kan ini, saya kan lain juga. Kalau keluarga 80 dari nenek ya sebelah ya sebelah pihak bapak keluarga besar istri lah. Wah. Apa yang tanam? Balik. Kapindah mari. Enggak. Itu kan di komplek. Ya biasa disewa. Kerupuk ibu-ibu. Tambu. Yuk ngasep di luar yuk. Bau. Udah. Kalau gitu. Makan ke dalam. Makan ke dalam. Ada makan di Makan. Hello. Kamat aja tuh dia. Iya.